Goceng dong. Oh, ini keren banget. Goceng dia nih. Enak banget itu. Bata diskon. Siapa sih itu ya? Nempel lagi. Apa nih mas? Masih itu. Hah? C17. Hah? C17. Hah? C17. Wah, Setup bos. ayo ke bos. Hah? C17. Kita harus kasih tahu bos nih. Assalamualaikum bos. Bos, C17 bos. Bos, C17 bos. Bos, ada apa sih ribut-ribut? Maksud kalian tuh C17 ini? Ya bos. Oke, langsung aja kita unboxing. Check it out. Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Channel yang nggak penting tapi cukup membuat Anda gila, bukan? Check it out. Hai, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya tidak lupa untuk selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Gimana? EE-nya masih lancar kan? Masih pastinya. Oke, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Kali ini saya akan mengunboxing salah. C17 yang diributkan dari tadi. C17 juga apa? Ada C17, mudah-mudahan nanti tahun ini ada C18. Jangan C19, COVID-19 kita hindari. Oke? Langsung aja kita unboxing ya. Untuk pertama kalinya kita akan menggunakan UV disinfektan stick ya. Kita sinari bagian sisi luar, bagian sisi dalam, bawah, samping kiri, samping kanan, atas, bawah. Oke, dirasa sudah kelar, langsung aja kita menggunakan gunting. Oke, plastik. Kita buka plastiknya dulu ya. Ketat sekali ya, seperti persaingan YouTuber masalah review, ketat. Buka. Oke, masih bersegel tuh, masih bersegel. Memang rada ribet menggunakan gunting, tapi ini adalah khas dari channel ini, gunting. Hop. Oke, kita lihat dulu partisi pertama ada apa. Sama seperti C15, sudah disediakan soft case yang berwarna agak gelap ya. Lalu ada petunjuk penggunaan dan informasi garansi atau garansi dari smartphone ini. Kita letakkan dulu smartphone-nya seperti ini. Smartphone-nya masih terbungkus plastik ya. Kita letakkan dulu tempat yang aman. Lalu ada kepala charger ya, dan USB Type C. Benar, USB Type C. Dan kepala charger ini telah mendukung fast charging sebesar 18 watt ya. Oke, kita letakkan dulu. Kita buka plastik yang menyelimuti dari smartphone ini ya. Wow, seperti ini bentuknya. Keren kan tuh, mengkilat depannya juga. Oke, kita bahas tentang bagian sebelah kanannya dulu ya. Untuk bagian sebelah kanan ini terdapat tombol power serta volume. Dan di sebelah kirinya hanya ada slot untuk SIM card serta SD card. Untuk di bawahnya ada jack audio, slot USB Type C, terus ada 2 lubang mic serta 3 lubang speaker. Dan untuk kamera depannya ini saya suka, dia sudah punch hole, bukan water drop seperti harga 2 jutaan lainnya ya, tapi sudah punch hole, keren. Dan untuk bagian belakangnya sendiri terdapat 4 sensor kamera dan lampu LED flash, serta juga ada sensor fingerprint. Untuk materialnya sendiri kayaknya dari polikarbonat ini ya.
tapi di coating secara apik sehingga terlihat sangat menarik dan tidak murahan. Oke, langsung aja kita review lengkapnya. Check it out. Realme lagi. Realme meluncurkan smartphone terbarunya pada akhir tahun lalu, sekitar Oktober atau November tahun 2020. Realme C17 merupakan sebuah comeback pada kelas C yang kebanyakan menggunakan MediaTek. Seperti yang kita ketahui, Realme C1 merupakan smartphone kelas C yang pertama kali menggunakan chipset buatan Qualcomm, yaitu Snapdragon 450. Dan kali ini Realme C17 hadir dengan Snapdragon 460. Oke, langsung aja kita bahas tentang dimensi dan desain. Untuk Realme C17 sepertinya memiliki desain yang lebih mengarah pada seri angka. Sama dengan Realme 7, bagian belakang dari C17 terinspirasi dari pantulan kaca. Bagian belakang tersebut juga dilapisin dengan anti glare sehingga membuatnya terlihat cukup indah. Saya mendapatkan yang berwarna biru. Pada bagian depannya, Realme C17 mengikuti desain seri angka seperti Realme 6 dan 7. Hal itu berarti Realme 17 menggunakan model punch hole dan bukan notch. Lubang berisikan kamera tersebut terletak pada bagian kiri atas dari layar tersebut. Kemungkinan besar desain ini akan terus digunakan Realme pada smartphone mereka mendatang. Untuk dimensi bodi sendiri sebesar 164.1 x 75.5 x 8,9 mm. Sedangkan untuk beratnya sendiri, smartphone ini memiliki bobot sebesar 188 gram. Oke, langsung kita bahas untuk layarnya ya. Layarnya sendiri menggunakan panel IPS. Layar yang digunakan pada Realme C17 adalah 1600 x 720. Ini adalah pertama kalinya Realme menggunakan layar dengan refresh rate 90Hz pada seri C. Realme C17 juga menggunakan fitur layar yang dilengkapi dengan Ultra Smooth Display 6,5 inch dengan refresh rate 90Hz dan sampling rate 120Hz. Alhasil, gerakan sentuhan pada layarnya menjadi sangat mulus. Ini menjadikannya sebagai smartphone Realme seri C pertama dengan refresh rate 90Hz dan memberikan pilihan terutama pada hal konsumsi daya. Realme menyediakan pilihan untuk berpindah refresh rate secara otomatis maupun manual antara 60Hz dan 90Hz. Hadir dengan tampilan punch hole, Realme C17 memiliki rasio layar terhadap bodi sebesar 90%. Kamera utamanya sendiri beresolusi 13 megapiksel dengan aperture bukaan 2.2. Memang tidak terlalu tinggi dan cukup lazim untuk kelas entry level. Kemampuannya sendiri cukup jernih dan tajam dalam kondisi outdoor pada siang hari ataupun outdoor dengan pencahayaan yang cukup. Sementara pada kondisi malam atau gelap terdapat banyak noise yang masih bisa dimaklumi mengingat segmen yang dituju. Sementara untuk kamera 8 megapikselnya berguna untuk pengambilan gambar dengan sudut lebar sampai 119 derajat. Ini cocok digunakan ketika mengambil foto seperti pemandangan, bangunan, foto grup, atau gambar dengan area yang lebih luas. Kamera berikutnya beresolusi 2 megapiksel dan ditujukan untuk makro sampai jarak 4 cm. Adapun kamera satunya lagi yang merupakan kamera 2 megapiksel black and white yang berguna untuk menghasilkan foto hitam dan putih, memberikan exposure yang lebih tinggi serta meningkatkan kontras antara terang dan gelap. Menurut saya, secara umum kamera belakangnya mampu menghasilkan foto yang cukup baik di kelasnya. Oke, lanjut ke kamera depannya sendiri. Untuk kamera depan memiliki besaran resolusi sebesar 8 megapiksel dengan fitur seperti bokeh, AI Beauty, mode HDR, mode portrait, mode panorama, dan time lapse. Sedangkan untuk menghasilkan video sendiri, kamera depan dan kamera belakang mampu menghasilkan video beresolusi 1080 pixel per 30 fps. Berikut adalah sampel foto dan video yang dihasilkan dari kamera C17. Halo, seperti ini sampel dari kamera selfie untuk C17 nya ya, untuk mode malam hari. Good. Kalau untuk selfie-nya sendiri, saya rasa dengan harga segini mah udah cukup ya.
memang banyak noise, tapi kita lihat lagi dengan harganya. Good. Sedangkan ini adalah sampel untuk video malam dari kamera utamanya ya. Ini situasi gelap, tapi di gelap seperti ini kameranya masih bisa menangkap cahaya yang minim. Oke, bagus. Namun untuk pergantian frame-nya terasa ada delay atau lag. Nanti coba kita untuk di waktu siang hari ya, untuk kamera utama maupun selfie-nya. Halo, seperti ini contoh untuk sensor kamera selfie-nya di luar ruangan ya. Di belakang saya sebenarnya mataharinya sangat terik sekali ya, tapi sepertinya bisa menahan untuk backlight ya. Wajah saya masih terlihat detail dan jelas. Untuk warna yang dihasilkan cukup bagus ya, dengan agak detail. Hitam ya hitam aja kan gitu. Oke, seperti ini contohnya. Good. Oke, ini untuk kamera depannya ya. Saya nggak usah berjalan, tapi dengan pergerakan seperti ini aja terjadi delay ya, atau lag untuk pengambilan kameranya, ada patah-patah. Tapi warna yang ditangkap, yang dihasilkan cukup bagus ya, mendekati warna aslinya seperti ini. Oke, kita coba sensor makronya bekerja apa enggak untuk videonya. Oke, bekerja bagus. Namun apabila saya gerakan seperti ini terjadi delay atau patah-patah ya, seperti ini ya contohnya. Untuk kamera di harga 2 jutaan ini sudah cukup lumayan bagi saya. Oke, lanjut kita bahas tentang performanya. Bagaimana dengan performanya? Untuk pengujian yang saya lakukan, hasilnya bisa Anda lihat pada gambar berikut. Saya mengujinya menggunakan benchmark Antutu dan didapati hasil yang cukup lumayan. Untuk gambaran tambahan, saya menjalankan salah satu game populer yaitu PUBG Mobile. Ketika pertama kali dijalankan, secara default pilihan detail grafik pada smooth dan frame rate pada medium. Pada pengaturan tersebut, game berjalan dengan mulus dan lancar tanpa kendala. Realme C17 dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 460 yang menariknya didukung dengan kapasitas RAM besar yaitu 6GB, sehingga kuat membuka beberapa aplikasi sekaligus yang tergolong berat atau menyedot banyak RAM. Untuk daya tahan baterainya sendiri juga luar biasa karena Realme C17 menggunakan chipset yang hemat daya serta baterai yang besar. Pengguna akan mendapatkan baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat 18 watt. Untuk penggunaan sehari-hari mungkin hasilnya akan berbeda. Dipastikan daya tahan baterainya terasa sangat panjang dan awet. Untuk fitur dan antarmukanya sendiri, Realme C17 punya sistem keamanan yang lengkap yaitu pemindai sidik jari dan pemindai wajah di kamera depannya. Untuk pemindai sidik jari sendiri mempunyai kemampuan membaca sidik jari cukup cepat. Sedangkan pemindai wajah sama halnya dengan pemindai sidik jari, mempunyai respon yang cukup cepat pula. Untuk sistem operasinya sudah menggunakan Android 10 dengan modifikasi tampilan Realme UI yang sama seperti smartphone Realme lainnya,
Di sini juga tersedia fitur game space untuk boosting performa saat gaming. Oke, kita lanjut ke segmen audionya. Untuk audionya sendiri, Realme C17 telah dibekali dengan teknologi loudspeaker dan Dolby Atmos. Memiliki suara yang nyaring dan tidak cempreng. Berikut adalah sampel keluaran audio dari Realme C17. Realme C17 sendiri mempunyai dua laci untuk SIM card dan satu laci untuk SD card. Jadi kesimpulannya adalah Realme C17 menurut saya sangat menarik untuk pengguna yang mencari smartphone di rentang harga 2 jutaan. Memiliki kapasitas RAM yang besar dan internal memori yang besar, serta layar yang sudah 90 Hz. Jadi pengguna bisa membuka banyak aplikasi tanpa takut lelet atau lemot. So, kesimpulannya adalah smartphone ini mempunyai spesifikasi yang sangat mumpuni. Memiliki sensor kamera 13 megapiksel dengan kuat kamera serta baterai yang super besar 5000 mAh dan didukung dengan chipset Snapdragon 460. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja dapetin barangnya. Sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk nonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih.